seseorang akan berada di lingkungan, karena lingkungan itu berpengaruh, Pak Iwan. Ya, atau kita akan mempengaruhi lingkungan, itu bolak-balik sama itu ya, dipengaruhi dan mempengaruhi. Tentu kita akan mengambil sisi-sisi positif. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Kalau lihat misalkan contoh perjalanan spider outbound, ya itu banyak yang kita harus pelajari. Gitu. Kok bisa gitu kan menembus batas tadi seperti Pak Iwan. Wah, berarti ada jaringan relasi komunikasi dengan segala macam medan. Jadi, kembali ke agama ya hablum minanas kuncinya. Kalau konsep pekerja sosial, relasi, komunikasi seperti itu. Nah, bagaimana menciptakan satu interaksi sosial yang positif? Ya tentu itu menyesuaikan dengan profesi masing-masing di mana dia berada. Jangan sampai kita cross, ya cross itu begini. Seringkali Ibu Dwi ya kita berbenturan dengan teman, dengan keluarga, dengan lingkungan pasti kan ada konflik, betul nggak? Atau situasi-situasi yang tidak mengenakan atau apapun. Ya. Nah, satu contoh misalnya, ketika perjalanan outbound itu semua orang belajar tentang outbound gitu kan. Tapi kenapa seseorang ini menjadi hebat kan begitu? Nah, supaya tidak cross, ya kita harus cari solusinya seperti soal begini, tidak berbenturan. Berarti kita harus mengaplikasikan di sawah yang lain. Ya, ini misalkan satu contoh Pak Iwan Wijaya Iswara harus ngomong di kelas. Saya pingin juga gitu kan. Atau orang lagi outbound kita pengen juga. Nah di situ seringkali cross. Karena itu perlu ruang-ruang lain yang bisa kita aplikasikan ilmu itu. Gitu. Strategi pensil itu tadi jejak rekam sebetulnya Pak Iwan. Ya. Bagaimana jejak rekam, bagaimana perjalanan kita ke depan supaya lebih baik. Ini yang menarik Pak Haji, kalimat jejak rekam itu ya kembali kalau dalam pikiran dan hati kembali kepada yang situasi kemarin atau tadi bahwa kita punya kemampuan bagaimana memahami 5K. Jadi Pak Haji memahaminya amat luar biasa karena pensil ini ada dua kemungkinan kan selalu di dalam kehidupan ditulis atau menulis. Kehidupan kita itu kan ditulis dan menulis. Nah, ya happy endingnya kembali ada kemampuan propaganda, ada kemampuan memanfaatkan momen. Bagaimana Pak Haji yang tadinya penonton menjadi pemain, bisa jadi narasumber. Dalam konteks profesi, dalam konteks amanah, masuklah yang tidak mungkin menjadi mungkin, masuk ke Bapas. Dengan kekuatan masa lalu menjadi masa kini. Maka energi menjadi jejaring, sehingga yang new ini kan sesuatu yang baru, new ini. Bagaimana seorang pekerja sosial bisa masuk dan menyisip di luar kantor, menembus batas kan, yang seolah-olah pekerja sosial hanya di panti. Saat itu sudah saya lakukan 95. Saya tetap sambil kuliah, saya bisa di KNPI, bisa di yayasan, bisa buat momen. Kekuatannya bukan pribadi, tetap ridho Allah, tapi bersinergi. Maka kultur dan budaya masa lalu kan saya isen ulang misalnya. Pantang mundur, kalau Kalimantan itu isen ulang. Bagaimana yang tidak mungkin menjadi mungkin? Maka ada proses. Ada kemampuan propaganda, ada insting bahwa budaya itu bisa jadi tontonan loh. Bahkan ibu-ibunya bisa bayar, lihat anak-anaknya lomba menari, lomba puisi. Tapi kita remember thinking kan, menulis masa lalu saya ucapkan, walaupun saya ucapkan itu sebuah testimoni. Ujung-ujungnya pembelajaran. Pembelajaran itu kita nonton di dalam kehidupan peran dan keberfungsian sosial. Tapi dalam konteks preventif generasi muda bisa dengan kegiatan bagaimana hari-hari pahlawan menjadi sebuah momen.
Sehingga dunia Karang Taruna, dunia PSM, dunia pendamping PKH, saya katakan pendamping PKH yang didampingi bukan hanya manusianya loh, PKH. Ada programnya, ada keluarganya, ada harapannya. Tapi tidak ada salahnya kita minta pendapat Dwi juga ya. Dalam pikiran dan benak Dwi sebagai mahasiswa yang belajar make to manage, mengharmonisasikan dunia pembelajaran pada saat masuk dunia, walaupun masih magang atau belajar dan sebagainya, pada saat masuk dunia pekerjaan, maka Dwi akan menonton siapa melakukan apa. Nah, mudah-mudahan Dwi masih mendengar. Saya akan mencoba juga bagaimana dalam pikiran Dwi dan kawan-kawan, bagaimana mengisi situasi dengan strategi pensir ini, menemukan hal-hal baru yang disampaikan Pak Haji Dodi. Silahkan, Dwi. Halo. Baik, ya silahkan. Mangga. Bapak tutup. Ya, mungkin yang saya tanggapi itu yang saya temukan di dunia pekerjaan, Pak. Yang saya pahami dari yang tadi Bapak sampaikan. Kalau dari program sendiri, Dwi kan memang secara keilmuan belajar evaluasi program, akan tetapi belum kepada actionnya, terhalang oleh pandemi. Waktu mau, biasanya kan Penmas itu melakukan ke lapangan karena adanya pandemi, jadi nggak bisa ke lapangan. Dan ketika di BPPKS di program kemarin itu mau mengupload instrumen evaluasi, Pak. Jadi Dwi belajar dari Mas Anto bagaimana mengupload sebuah instrumen dari alumni, dari atasan alumni, dan juga dari penerima layanannya ya, masyarakatnya gitu, Pak. Mungkin itu yang Dwi temukan di BPPKS. Nah ini Pak Haji, dunia akademis pada saat masuk dunia pekerjaan, tetap dan pasti menemukan hal-hal yang baru. Di mana hal-hal yang baru itu kan selalu ada dua. Kemampuan menelaah, kemampuan memantau, kemampuan bersinergi, relasi, ujung-ujungnya kan Dwi seperti ada di keluarga sendiri di dalam pekerjaan itu. Walaupun tanggung jawabnya hanya 1 bulan di program dan evaluasi. Sebaliknya kawan-kawan lain mungkin ada kebahagiaan tersendiri. Masa lalu kan sehari-hari, hari ini kan Bapak amanahnya cukup 2 kali. 2-nya implementasi di lapangan atau di kampus. Seharinya ini pengembangan SDM. Ya, pengembangan SDM bisa untuk Bapak. Kalaupun Bapak yakin ini bisa masuk wilayah ekspos, ya, wilayah propaganda, maka ini menjadi milik publik, bukan milik saya. Karena Allah Maha Baik, milik publik itu intinya orang bisa nonton kalimat kita bersama. Nggak usah takut, karena kita sedang menembus batas. Bagaimana hak pribadi menjadi hak publik? Maka kembali kepada niat 5K tadi. Oke, kita coba lagi, kita telaah lagi. Saya coba sambungkan dengan kalimat Pak Haji ini, mumpung saya masih ingat ya. Saya sambungkannya di sini. Nah, coba ya. Kan Bapak juga lupa lagi. Wah, salah ini. Kalimatnya tetap ini dikecilin tujuannya. Mudah-mudahan nggak hilang. Jadi ternyata Pak Haji Dodi hampir sama dengan saya. Disinergikan dengan zikir, pikir-ukir, filosofi yang sudah 40 tahun lebih. Ya. Bagaimana ini menjadi sebuah kekuatan untuk empowering proses atau pemberdayaan atau penguatan SDM. Siapakah SDM? Ya kita. Siapakah SDM? Orang di luar kita. Bisa anak, lingkungan. Maka Bapak ingin ngasih pandangan kembali ke sini dulu ya. Nah, kita coba tetap. Nah, dia. Ini itu saya katakan, ini benar ini. Orang masuk untuk dapat ini itu ya 35 juta ini bayar di Bali. Tapi dengan kekuatan 2 bungkus di Samsu, ilmu ini Bapak tularkan dari tahun 95. Kepada siapa? Kepada anak putus sekolah. Yang istilah Peksos atau istilah Kemensos adalah PMKS, masa lalu. Dan masa kini ya, belum dirubah. Penyandang masalah itu ujung-ujungnya happy endingnya, dia tidak paham ada masalah, dibangkitkan kesadarannya. Dengan metodologi, dengan gaya.
Peksos hidup di tengah-tengah mereka saat itu saya 80 orang. Tiap pagi, hari pagi, tiap pagi itu mereka dihadirkan jadi komandan, mimpin doa, hari pagi. Supaya mereka yang putus sekolah itu bangkit semangatnya. Maka event dan momen diciptakan. Maka sesuatu yang baru, walaupun lama, saya kemas hari pagi, sholat bersama. Terjadilah budaya. 80 orang itu alhamdulillah tidak ada berantem. Bahkan satu alumninya dinikahi oleh sahabat saya. Dan dia sudah mapan secara ekonomi di Jakarta. Punya salon misalnya. Nah, karena insting dia tadi, lingkungan. Nah, ini kalimat Haji luar biasa nih. Memang kalau kembali ke teori yang paling mendasar, kembali manusia itu ada yang diposisikan. Manusia itu ibarat kertas putih. Akan dilukis kemana tuh si kertas putih tersebut. Itu ada salah satu teori yang mengatakan memang lingkungan termasuk mempengaruhi. Di samping pendidikan keluarga, pendidikan formal dan non-formal. Maka terjadilah kemampuan manusia. Hadiah dari Allah siapapun, kepada siapapun. Hanya satu, rasa ingin tahu. Pada rasa ingin tahu, menjadi mau tahu dan mau membagi keilmuan, pendapat, dan sebagainya. Timbullah learning, pembelajaran. Nah, menariknya sukses ini sebenarnya kita menuntaskan juga demi masa, sampaikan walaupun satu ayat. Jadi kebaikan itu sebetulnya kembali ke niat, karena tidak ada juga kebaikan menjadi ketidakbaikan kalau sudut pandangnya berbeda. Nah, ini nantilah ya. Saya hanya ingin menyampaikan kalimat Pak Haji Dodi di sini. Saya temukan juga di kemampuan sebentar ya. Oh, ini tuh Dwi masih ada di kemampuan menjaring relasi komunikasi. Maka menjadi kekuatan sebentar ya. Menjadi kekuatan tersembunyi kalau istilah saya. Bagaimana strategi pensiun itu dikemas kembali dengan 5K, dikemas lagi dengan tetap mindset kita, domain kita, jikir, pikir, ukir. Muncul lagi ke teori Bloom, misalnya, yang mengatakan bahwa dunia diklat apapun alasannya tidak lari 3 domain. Kognitif, pengetahuan, ya, atau kognitif, pengetahuan, afektif atau sikap, ya, keterampilan psikomotorik. Lapangan pengabdiannya kembali sepintas profesi, jabatan, apapun sepintas kita dikungkung oleh profesi, tapi dimungkinkan membias kepada semua subsektor, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Nah, Pak Haji dalam konteks ini, nah ini ngari kita ke konteks implementasi dan situasi hari ini, pandemi. Bagaimana tantangan yang sebenarnya dalam konteks dunia diklat, ya. Nah, ini kita kurang lebih 10 menit lagi kita happy endingnya aja dari Pak Haji Dodi. Menghadapi situasi pandemi ini, bagaimana empowering proses keberfungsian sosial ini, bagaimana teori Pak Wawan yang masih ingat, teori meja biliar, manajemen efek, ya. Kita ingin memasukkan si A, kita tembak angka 7 supaya angka 8 masuk. Nah, saya mohon respon Pak Haji Dodi dengan konteks manajemen pemberdayaan, keberfungsian sosial, ya happy endingnya orang sadar dengan kekuatan diri sendiri bangkit dan bangkit. Silakan Pak Haji. Justru begini Pak Iwan, kalau dalam situasi era new normal atau pandemi, orang itu dibikin setara. Ada kesetaraan, coba kita perhatikan bagaimana efek dari pemerintah sekarang yang lebih kaya fungsi, minim struktural kan, tapi kaya fungsi. Ini jelas kesetaraan. Makanya kalau kita tanya siapa jadi kabid, kabida, kepala, sekarang sudah online begini menjadi beda. Ya. Nah, ini satu kesempatan bagi siapapun untuk dia bisa berkreatif atas dasar profesinya masing-masing. Jadi soal jabatan segala macam coba pikirkan sekarang.
Jarang sekarang orang biasa-biasa aja. Jadi di sini mulai bagaimana memberdayakan diri sendiri dulu. Diri sendiri pada setiap keluarga. Karena pandemi ini sifatnya sudah lokal. Lockdown namanya juga, lebih banyak di rumah, di lingkungan masing-masing. Sekarang kantor kita yang sebesar 1 hektar itu diganti atau pindah menjadi sebesar layar. Baik, menarik ini. Haji Dodi seorang seorang budayawan, satu sisi hidup di lingkungan pendidik, satu sisi punya profesi pekerjaan sosial fungsional, dalam kesehariannya tidak menampakkan jabatan itu kan hanya ada di tulisan, profesi hanya ada di tulisan, tapi keseharian yang saya menarik adalah tadi empowering proses, say hello, empati. Maka penutup kita sambil kita berproses, saya tetap penutup kita tuh memang kalau kembali kepada setinggi apapun amanah, bagaimana supaya tidak jadi amanah, melukai orang lain kalimatnya. Terus belajar dan mampu mendengar. Karena tadi kalimat terakhir itu penyetaraan. Kalau bicara agama, harkat martabat semakin tinggi itu kan karena amar kebaikan, perbuatan, bukan mendolimi orang lain. Maka alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka dengan Pak Haji Dodi yang dibesarkan secara kultur Bantennya ada, maka ada kalimat itu bagus. Terus dari profesinya jelas, terlatih dan terdidik secara akademis dan secara praktisi. Praktisi itu ujung-ujungnya adalah bagaimana sesuatu yang sulit dipermudah, maka ada kearifan situasi, ada dialogis. Nah, Pak Haji mungkin pesan terakhir ini masih ada. Saya punya tantangan di mana tantangan bersama sebetulnya dan sudah terjawab tadi, penyetaraan, keberfungsian sosial. 7 ya. Nah, ini ada 7 sebetulnya, atau strategi ini kembali saya coba bahas sedikit baru Pak Haji tetap sinergikan dengan zikir, pikir, ukir. Kemampuan propaganda bisa dengan tulisan, bisa dengan ucapan, bisa dengan pengemasan, bisa dengan sinergi, pemanfaatan momen ya. Kita akan sebentar lagi akan menjalankan ibadah puasa. Bagaimana menjadi sebuah momen-momen untuk berbagi sesuatu yang baru bisa dikemas dari budaya lama menjadi baru, tinggal momen aja. Nah, kultur itu secara Sunda kita punya asah asih asuh. Insting juga bagaimana yang tahu menjadi lebih tahu, bukan tidak mau tahu. Pembelajaran tetap lifelong education, nonton TV, mendengar kalimat Pak Haji Dodi. Nah, kalimat sukses ini keberfungsian. Keberfungsian mengoptimalkan diri untuk menembus batas. Yang tidak mungkin dengan mungkin menjadi mungkin, tapi tetap karena ridhonya. Baik, silakan Pak Haji Dodi, kalimat penutup menghadapi situasi dan menghadapi pemahaman. Ini benar, ini harganya 35 juta ini tahun 95. Saya patahkan tetap dengan ridho Allah. Tidak punya uang bisa berangkat dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah ke Bali. Nah, ini tetap ridho Allah ini dengan kekuatan ini. Silahkan Pak Haji, happy endingnya, penutupnya dipersilahkan. Di dalam strategi pensil, propaganda, ya, bagaimana kita propaganda itu seakan spirit kita, gitu kan, sehingga orang lain bisa jadi yakin. Nah, eventnya itu dalam situasi apa kita menangkapnya. Nah, itu harus pandai-pandai, gitu kan. Nah, jadi kita akan membuat satu kultur baru di era new normal ini sebetulnya. Makanya penting strategi pensil ini, akan terbentuk satu kultur baru. Nah, kita jangan sampai kehilangan event. Tentunya harus belajar, banyak belajar, gitu. Semua ilmu ada di internet sekarang. Tapi aplikasi itu tetap
habuminallah, habuminanas, ya, dan alam. Keseimbangan itu kalau ingin jadi normal. Kan sekarang era new normal. Bagaimana? Nah, itu tidak boleh lepas dari habuminallah, habuminanas, baik, habuminallah. Karena kita berada di situ, Pak Iwan. Kuncinya di situ, di 3 itu. Baru strategi pensi itu kita bisa sukses. Baik, Pak Haji Dodi. Gitu. Waktu Jadi, juga waktu juga yang memisahkan kita untuk berhenti. Semua kalimat kebaikan yang datang dari Haji TB Dodi M. Paisar, dari Dewi dan kita semua, insya Allah menjadi sebuah kembali kalau kepada 5K, salah satunya komitmen dan komunikasi. Dan insya Allah kita semua bagaimana mengisi hari dan dengan hari untuk baik proses, untuk menjadi situasi yang lebih baik. Paling tidak kita make to minute, ya Dewi ya. Kita beberapa menit lagi akan putus. Kembali ada sebuah perenungan, zikir, pikir, ukir. Mudah-mudahan kita semuanya, karena alumni balai itu jangan salah, yang menjadi orang yang hebat-hebat banyak, karena dianggap kawah candra di muka. Baik, terima kasih Dewi, Haji Dodi. Kita berpisah. Mudah-mudahan ya. Terima kasih. Ya, semangat selalu. Kalaupun ini Bapak menjadi wilayah ekpos, ya, wilayah publik, ke grup-grup binaan Bapak, ada yang jadi ketua KPU, ya, alumni balai itu, ada yang jadi eselon 1, eselon 2. Maka harapan kita semua, semakin kita punya manfaat pikiran hati, dunia pembelajaran cek sudah baheken dengan kasih sayang, asih asuh. Karena kebahagiaan orang seperti Haji Dodi, kita Dewi, bagaimana menikmati hidup. Maka selalu Pak Haji Dodi mengatakan habuminanas, karena habuminanas juga tetap bersinergi dengan habuminallah. Maka insya Allah kita tetap menjadi khalifah fil ardi. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan ridhonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Haji. Dewi, makasih ya. Selamat malam. Waalaikumsalam. Turun. Kayak rekaman dikirimnya, nuhunnya. Yo, bangga. Ngopi deh. Sip. Ya, latihan lah. Boleh, silakan. Pak Haji, silakan langsung aja sampai kita mati, nggak apa-apa. Mati sistem. Jadi perlu latihan, penting lah maksudnya. Maka yang disebut dengan tantangan baru ini, komunikasi bentuknya dalam layar. Kantor yang sebesar